Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 1 DPR RI mengkritisi lemahnya pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI terhadap isi siaran dan materi iklan yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Untuk itu, Komisi 1 mendorong penguatan wewenang KPI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia yang dipimpin Ketuanya Yuliandre Darwis. Rapat membahas rencana kerja dan anggaran komisi dalam APBN 2017. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPI Pusat mengungkapkan persoalan keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga anggaran yang semakin minim menjadi kendala bagi KPI Pusat dalam melakukan pengawasan secara optimal terhadap 15 lembaga penyiaran nasional. Ditemui usai rapat, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafikarno menilai pengawasan yang dilakukan KPI selama ini masih minim. Menurut Dev, banyaknya surat peringatan yang telah diberikan kepada sejumlah lembaga penyiaran yang melanggar undang-undang terabaikan dan tidak berjalan efektif karena lemahnya wewenang KPI dan tidak tegasnya sikap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam memberikan punishment. Makanya inilah di dalam undang-undang penyiaran ini harus dipertegas aturan itu seperti apa, sehingga baik dari KPI ataupun dari DPR itu bisa memberikan hukuman yang tegas kepada TV-TV dan mereka itu harus benar-benar patuh, dan bila melanggar ya bukan suatu hal yang tidak mungkin TV itu bisa sampai dengan ditutup. Senada dengan Dev, anggota Komisi 1 DPR RI Evita Nursanti mengingatkan KPI untuk mengawasi isi siaran menjelang tahun politik 2017 mendatang dan bersikap tegas atas pelanggaran undang-undang yang terjadi. Evita juga mengkritisi lembaga rating AC Nielsen yang telah menjadi parameter bagi sebagian besar lembaga penyiaran dalam memilih program tayangan di stasiun TV mereka. Pasalnya, banyak tayangan dengan rating tinggi merupakan program yang hanya berorientasi pada profit sehingga merusak nilai-nilai budaya dan tidak mencerdaskan anak bangsa. Saya tadi minta kepada KPI duduk sama AC Nielsen. Ini ada perbedaan survei yang sangat tajam, ya kan? Ini salahnya di mana? Dan kita minta juga kepada AC Nielsen untuk mengevaluasi sistem daripada pemberian rating mereka. Kita harus waspada ke depan bahwa proxy war melalui media ini itu merupakan ancaman dan tantangan kita untuk pertahanan kita. Kori Elizabeth dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendesak Bulog untuk melakukan penanganan yang lebih baik terhadap beras lokal agar memiliki daya tahan yang lebih lama saat disimpan di gudang. Komisi 4 juga menyarankan agar Bulog membeli gabah petani, bukan berupa beras, agar bisa disimpan lebih lama dan kualitasnya tetap terjaga. Dalam rangkaian kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Barat baru-baru ini, tim Komisi 4 DPR RI melakukan sidak ke Kompleks Pergundangan Bulog Linggajaya Tasikmalaya, Divisi Regional Jawa Barat, Subdivisi Regional Ciamis. Pada kesempatan tersebut, tim Komisi 4 menilai penataan gudang Bulog yang secara kuantitas dan kualitas sudah lebih baik. Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo menyampaikan, Komisi 4 melihat ada permasalahan dalam perawatan beras lokal, di mana beras impor bisa lebih tahan lama. Menurut Edi, hal itu mungkin disebabkan oleh jenis varietas tanaman yang tidak homogen. Komisi 4 DPR RI mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Bulog untuk melakukan pembelian gabah petani, bukan dalam bentuk beras. Beras dalam negeri itu kok tidak bisa lebih baik daripada beras yang kita beli dari luar. Kenapa? Mungkin salah satu alasannya masalah jenis tanaman yang homogen dan tidak homogen. Tapi saya pikir bukan hanya itu. Mungkin konsep pembelian gabahnya itu jangan kita langsung beras, kita beli gabah, ngumpulin gabah sekarang. Ini salah satu kebijakan yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah, tinggal bagaimana cara melaksanakannya. Karena Bulog juga punya keterbatasan untuk melakukan penggilingan. Dulu sudah pernah dianggarkan luar biasa banyak ya Pak ya, dulu penggilingan itu sempat tidak jalan. Nah kita mau hidupkan, kenapa? Kalau kita membeli gabah itu bisa menghemat penyimpanan. Senada dengan Edi Prabowo, Wakil Ketua Komisi 4 Herman Hairon mengatakan Bulog harus melakukan pengelolaan beras lokal dengan lebih baik lagi agar bisa tahan lebih lama di dalam gudang. Kuantitas dan kualitas ini penting karena di dalam perspektif Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pengaturan terhadap baik kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan maupun sisi keamanan dan kualitas ini menjadi hal utama dan ini menjadi guidance kami di dalam melaksanakan pengawasan
di bidang pangan. Dari Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Denus TVR Parlemen melaporkan. Terkait penangkapan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka kasus suap pengadaan kuota impor gula oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Sabtu 17 September 2016 yang lalu, pimpinan DPR RI meminta KPK bertindak adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi. Bertempat di ruang media center Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, istri Ketua DPD RI Irman Gusman, Listiana Rizal Gusman didampingi Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Wakil Ketua DPR Fadlizon memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK. Ditemui usai konferensi pers tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon meminta KPK dapat bekerja dengan adil dan transparan kepada publik terkait kronologi penangkapan yang terjadi. Mengutip keterangan Listiana, Fadlizon mengatakan terdapat kejanggalan dalam penanganan yang dilakukan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Fadlizon menilai harus ada cover both side pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPK, baik secara prosedural maupun tindakan lainnya. Fadli menegaskan pernyataan pers ini bukan untuk menghambat KPK selaku penegak hukum. Pernyataan ini sebagai bentuk transparansi proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita tidak ingin mencampuri proses hukum yang ada, tetapi kita juga ingin ada keadilan. Nah, dalam hal ini Ibu Irman Gusman menyampaikan kronologi peristiwa yang diketahui oleh beliau dan saya kira perlu diketahui oleh publik sebagai imbangan berbagai informasi yang simpang siur dan saya kira ini bisa menjadi bahan juga dalam rangka untuk mengawasi KPK gitu ya bagi kami. Lebih lanjut lagi, Fadlizon meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, jika dilihat dari nilainya masih banyak korupsi di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara yang lebih besar dibandingkan dengan kasus Irman Gusman, namun KPK masih belum mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. KPK yang kita harapkan betul-betul tegas dan adil dan tidak tebang pilih. Dalam beberapa kasus terlihat tegas, tapi dalam kasus-kasus yang bahkan dianggap bisa lebih besar, ini tidak menunjukkan ketegasannya, malah sangat kompromistis. Kasus-kasus seperti BLBI, Senturi, Sumber Waras, maupun dalam kasus seperti reklamasi, kita tidak melihat sangat tumpul sekali KPK di situ. Winnie dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.